Assalamualaikum. Halo sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai. Selamat datang kembali ke my channel Suprija. Pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar pemrograman C# bersama praktisi Bapak Hartono. Nah, yuk sobat, kita belajar sama-sama. Adapun MC-nya yaitu Satria. Oke sobat, yuk kita ikuti videonya. Makasih. Semuanya menjelang siang. Kita sekarang udah ke week 5 ya teman-teman ya. Alhamdulillah lancar nih, kita udah masuk ke week 5. Nah, sekarang kita mulai bahas API ya, Application Programming Interface. Ini penting banget nih buat buat integrasi data atau buat streaming data. Ini penting banget, harus kalian paham ini. Jadi kita kemarin sebelumnya kan udah bahas eh, aplikasi yang langsung consume database ya. Nah sekarang kita mau bikin aplikasi yang consume API. Jadi bukan langsung direct connect ke database karena kurang secure ya. Aplikasi langsung direct ke database sebenarnya nggak secure, kurang secure. Tapi untuk kemarin kan kita cuma praktek doang ya. Sebenarnya idealnya nanti ke depannya kalau misalnya di dunia kerja pasti dipisah antara API sama Sino mana absen na? aplikasinya. Absen na ka. Dan itu nanti, tapi Gaw mo untuk naman. aplikasi desktop atau konsol, ya itu sebenarnya wajar lah kalau bisa langsung connect ke database. Tapi kalau untuk aplikasi web, mobile itu pasti pakai BI. Mobile tuh nggak mungkin lah kita langsung ngasih ke database, karena mobile kan dia di HP ya. Nggak mungkin langsung ngasih ke database, pasti lewat API untuk akses ke database-nya. Sama dengan web juga, jadi dia langsung akses ke API, bukan ke database langsung. Ah, balik. Itu aplikasi mobile dan web tuh pasti dia via API. Yang kalian sering pakai itu web-web mobile tuh pasti kan dia pakai API untuk connect ke database-nya. Bukan dari bukan langsung dari ke database. Oke, apa sih API itu? API itu Application Programming Interface. Nah, dia di set of the rules protocol from the building interface with software application. Jadi dia sebenarnya protokol interface yang dibuat untuk kebutuhan eh, software itu. Jadi kita membuat API itu sesuai request yang diminta oleh si aplikasi. Misalnya kita mau bikin API get data, atau nggak insert data, update data, nah kita benar-benar sesuai kebutuhan aplikasinya. Tujuannya apa nih? Jadi kalau tujuannya API itu sebenarnya allow different software system buat communicate antara antara beberapa aplikasi. Jadi kita bisa connect ke aplikasi lain menggunakan API. Contohnya nih kalau kita misalnya pakai aplikasi Gojek, nah itu kan dia ada beberapa itu ya, ada beberapa eh, layanan ya, ada beberapa servis kan di situ kan, servis buat Gojek ya kan, GoFood atau GoRide segala macam itu kan sebenarnya dia connect ke API, dia pakai API buat integrasi ke semua modulnya, ke semua servisnya. Ini untuk logiknya ya. Jadi kalau klien itu kan kita sebut UI-nya teman-teman. Klien itu UI yang ditampilkan di komputer. Itu namanya klien, kalau bahasa pemrogramannya ya. Interface itu namanya klien. Kalau internet ya internet kan. Nah, API itu engine-nya nih. Nah, server itu database-nya. Jadi kalau aplikasi yang bagus untuk web mobile ya khusus ya, itu pasti menggunakan desain ini. Klien, terus akses ke API dengan internet. Jadi kalau misalnya ada internetnya, dia nggak bisa. API itu harus ada internetnya. Klien request ke API, klien kan dia misalnya kayak kemarin nih kita bikin aplikasi untuk desktop application ya buat add data. Ketika kita add data kan kemarin kita bikin langsung ke database ya, add data bisa ke database. Kalau ini enggak nih, kita add data nanti kita menggunakan API, kita hit API, terus API itu nanti bakal nge-hit ke database-nya gitu. Jadi ada bridging di tengah-tengahnya untuk menjembatani antara klien sama server. Itu namanya API. Ini tuh desain IPA itu desain yang kita sering
kita gunakan di web sama di mobile application. Ini kenapa API penting ya? Karena dia buat integrasi itu gampang banget. Jadi emang sebenarnya kalau mau integrasi data ya harus pakai API, nggak ada cara lain kan. Ya kita mau integrasi ke beberapa sistem, ya kan, beberapa database, nah itu kita pakai API. Nah, efisiensi nih ya. Jadi bisa developer tuh kita nggak perlu bikin itu ya. Kalau misalnya kita udah bikin API nih, jadi developer tuh nggak perlu bikin engine lagi ya. Jadi nggak bikin dari nol lagi, dari scratch lagi. Efisiensi banget ya. Jadi tinggal konsum data doang. Misalnya kita bikin API untuk finance ya, kita cuma konsum API finance itu aja. Jadi kalau misalnya ada aplikasi lain yang mau bikin modul finance ya tinggal kita hit API si finance itu. Jadi nggak perlu bikin dari awal lagi. Jadi bisa invisible, inovatif juga ya. Jadi API itu sebenarnya kita eh, bisa benar inovasi di API itu. Kita mau bikin data biar cepat di hit atau bikin functionality dan service itu benar-benar harus kita menggunakan inovasi yang bagus. Jadi API itu sebenarnya rapid ya, sering ada perubahan. Jadi teknologi yang ini datanya misalnya kita mau ngambil data jutaan ya, itu kan lama nih. Kita sebenarnya ada lagi nih cara biar API itu lebih cepat di hit 1 juta data itu. Nah itu benar-benar inovatif juga. Jadi kenapa ini how API works ya. Jadi request dan respon. Jadi API itu ada request dan respon. Ketika kita request parameter ID nih, nanti responnya itu data yang mengandung ID. Ini seandainya ya. Misalnya kita request data untuk insert data nih. Kayak kemarin ini kan sebenarnya kita request data nih untuk diinsert ke database. Nah, sebenarnya sama nih. Nanti responnya pun nanti setelah diinsert, nanti responnya apa? Sukses atau gagal. Nah, ini untuk endpoint. Jadi API itu ada endpointnya, ada kayak URL-nya. Misalnya api.onj.com slash misalnya endpointnya get data atau nggak insert data atau nggak delete data gitu. Nah itu untuk metodenya nih ada get, post, put sama delete. Kalau get itu sebenarnya buat ambil data. Kalau post itu dia buat insert data atau update data, insert atau dia buat insert data kalau post. Terus kalau put tuh sebenarnya kebanyakan buat update data. Kalau delete tuh buat nge-delete data. Jadi ada beberapa metode di sini. Ini kita jelaskan di akhirnya buat prakteknya langsung. Ini example of the web API. Jadi kita example Google Maps API. Sebenarnya Google Maps API itu yang kita sering lihat kayak di Gojek kan sebenarnya pakai Google Maps API ya. Itu sebenarnya kan itu pakai API buat akses data si Google Maps itu. Jadi data-data yang nanti bakal dibayar di eh, website itu pakai API datanya. Untuk gimana cara menggunakan API ya. Jadi yang pertama tuh kita kan harus tahu nih. Jadi API itu sebenarnya ada APK-nya, ada kuncinya. Jadi ketika kita mau akses API itu harus ada kuncinya. Kalau nggak ada, ntar kan bisa dibobol sama hacker ya. Jadi ada kuncinya setiap akses ke database itu, ke API itu. Nah ini ada handle API juga nih. Ini simple request ya. Jadi Google Maps API itu ada requestnya kayak APK gitu buat ambil data geolocation-nya. Ini untuk handle API untuk. Jadi kita menggunakan API itu sebenarnya return dari si API itu JSON. JSON itu kayak semacam tipe data untuk dari API yang dilempar dari si servernya. Jadi kita ambilnya pakai JSON tipe datanya. Jadi kita jelaskan di akhir ya. Dan ini untuk prakteknya teman-teman ya. Jadi kita fetching data using API ya. Kalau bisa teman-teman prakteknya dari awal sampai akhir ya. Ini penting banget soalnya. Nanti yang dalam dunia kerja pasti kita harus menggunakan API. Khususnya kita mau cita-cita jadi backend developer atau nggak mau integrasi dari robotik juga bisa pakai API juga. Jadi kita API itu sebenarnya multifungsi ya. Bisa integrasi via aplikasi atau device IoT, robotik, dan segala macam. Itu pasti dari menggunakan API. Ini kayak
use case-nya di gitu ya, di phase dari pabrik itu kan ada alat yang butuh otomasi gitu ya, produksi gitu. Itu sebenarnya kita maintain-nya dari API. Jadi integrasi dari device ke aplikasi itu pakai API. Terus kayak ini nih, kayak IoT yang di pesawat nih, sana ada radar. Itu sebenarnya pakai API juga tuh buat integrasi aplikasi ke itunya, ke pesawatnya atau ke kapal lah kalau misalnya ada kapal. Itu sebenarnya integrasinya pakai API, kayak real time ini nih, kayak real time location nih, misalnya si kapalnya lagi berlayar dari Indonesia ke Malaysia ya. Itu untuk real time posisi dari si kapal tuh sebenarnya pakai API tuh. Jadi si kapal tuh setiap detik atau setiap berapa menit sekali tuh nge-hit API ke server. Jadi server tuh bisa nge-show tuh location di mana, bisa real time. Jadi pakai itu integrasinya pakai API. Misalnya dia ada kayak alat deteksi eh, palung di laut nih seandainya atau enggak terumbu karang. Itu kan sebenarnya kan dia melihat dari apa kayak IoT untuk kameranya ketika udah ada deteksi si terumbu karang, nanti nge-hit API nih server, nanti di server bisa dimonitoring ini posisinya di mana, koordinat di mana, itu kan itu pakai API buat hitnya. Banyaklah integrasi yang kita pasti menggunakan API. Jadi kalau bisa nih kalian harus benar paham ya. Karena nanti ke depannya kalau misalnya di dunia robotik pun ada pasti API itu buat sensoring, buat monitoring, ya kan. Itu pasti kalau kita kalau kalau mau integrasi pakai API, Git API, IoT segala macam, pasti Git API. Ini penting banget kalau misalnya kalian praktek nih dari awal sampai akhir nanti buat portofolio kalian juga nih. Oh saya pernah bikin API ini buat fetching data nih atau buat ambil data dari database tapi menggunakan API gitu. Ini pertama kali kita create project ya. Jadi buka, buka Visual Studio-nya teman-teman semua. Mulai sekarang ya. Terus pilih create project. Jadi buka semua ya untuk Visual Studio-nya ya. Kalau sampai miss sayang banget nih. Penting banget nih core of the core-nya si aplikasi itu API. Ini harus kalian pahami. Benar. Terus pilih create application. Terus kalian di sini search saja API. Enter aja. Nanti di sini ada ASP.NET Core Web API. Saya pilih yang ini ya. Pilih yang ASP.NET Core Web API. Oke, pilih yang ini ya, ASP.NET Core Web API. Nah, di sini kita bisa ngasih nama nih. Kita mau namain bebas lah. Kalau mau namain kayak punya saya boleh nih. Saya bikinnya praktikum 4 API absensi. Mau bisa main. Nah, ini kalau mau disamain namanya praktikum 4 underscore API underscore absensi. Ya, dinamain di sini ya teman-teman ya. Kalau udah di next. Nih, kalau udah di next, nanti yang di checklist ini ya teman-teman ya. Configure for HTTPS sama enable OpenAPI support sama use controllers. Selain itu jangan checklist ya. Ini dua ini nggak boleh checklist, jangan di checklist. Ini dua ini. Yang cek cuma yang tiga ini doang ya. Kalau udah create ya. Nah, ini ada beberapa project nih. Jadi di sini defaultnya ntar ada controller, weather controller gitu ya. Nanti kalian hapus aja nih untuk weather controller, kan hapus aja. Terus di sini juga ada ntar nih model yang ada weather-nya nanti hapus juga ya, ada dua yang dihapus ya. Saya coba dari awal deh. Jadi kalau default project-nya dihapusin aja.
Disconnect. Sebelum implementasi. Nanti untuk default project-nya, kalian hapus ya. Jadi ada beberapa yang dihapus nih. Ini untuk yang extensionnya .htp dihapus saja. Terus untuk controllers, nah ini dihapus juga nih. Ini dihapus juga. Wait, forecast download dihapus juga. Oke. Kalau udah baru ntar kalian create di kanan. Terus di sini ada controllers, kalian bikin controllers. Nanti kalian pilih yang API. Select API, terus pilih API yang empty. Yang ini ya. Pilih API, terus pilih yang empty. Kalau udah add, nanti dinamain namanya absensi controller. Samain aja ya. Absensi controller. Ini. Oke teman-teman ya, kayak gini ya. Kalau udah di add aja, di add aja. Bener muncul ini nih, kosongan, controller kosongan. Terus kalau udah kalian bikin folder database. Klik kanan di nama projectnya, terus add, terus new folder ya, sama ya, seperti biasa ya. Jadi bikin folder database, model, sama service. Terus sama ya, kalau udah bikin klik kanan, add class. Add class kosongan dulu, jangan apa-apa. Add class database service, add class absensi response, add class HTTP common response, sama service, absensi service. Bikin aja dulu ya teman-teman ya. Apa yang kosongan aja dulu aja, yang kosongan, jadi nggak, jangan di edit dulu, yang penting di add dulu aja kelasnya. Dan add class dinamain database service, terus di model dinamain absensi response, terus di bikin dua ya, yang kedua HTTP common response. Di sini sama nih, ditambahin absensi service. Kosongan dulu aja nggak apa-apa. Sama disamain aja ya. Bisa coba kan dulu ya, biar kalian paham nih buat apa gunanya. Ketika di run nanti munculnya bukan aplikasi teman-teman. Jadi yang muncul tuh dokumentasi dari API. Nih, saya akan nih munculin ini. Ini dokumentasi dari API-nya ketika di run tadi. Tadi keempat API absensi. Ini pakai metode get ya. Pakai metode get karena buat ambil data. Coba bikin satu dulu ya. Pakai metode get. Ini nggak ada parameternya ini. Yang simpel dulu nggak ada parameternya. Ketika kalian execute, nanti muncul tuh ada data itu absensi. Nah yang muncul data absensi. ID, nama, name, matkul. Nah ini namanya JSON nih teman-teman. Ini namanya tipe data JSON. Nah gini. Namanya tipe data JSON ya. Jadi nanti data ini dikonsum di aplikasi. Jadi dia bukan database ngambilnya, tapi dari API. Kalau kita buka, saya udah coba integrasi ke aplikasi yang sebelumnya.
aplikasi desktop application. Jadi tadinya yang munculin data, load data yang ini kan tadinya kan ngambil dari database. Nah ini sekarang ngambil dari API. Kalau yang atas ini kan ngambil database nih, saya lagi bintang kan. Kalau yang bawah ini get all absency from API. Terus dia ngambil data dari API, bukan dari database. Ini untuk endpoint-nya yang habis address-nya, dia sama dengan yang kita udah run tadi sebelumnya. Nih, di sini nih. Ini localhost 7029, ya teman-teman ya. Nah ini untuk base address-nya, untuk endpoint-nya ini nih. API/absensi/get list absensi. Jadi ini base address plus endpoint. Sama kan nih. Base address-nya apa? Terus di sini ada get asing ini sebenarnya buat ngambil get, metode get, ya teman-teman. Sama nih API absensi, get list absensi. Sama kayak yang tadi kita udah buat di sini. API absensi, get list absensi. Ya nanti ketika dihitung tadi base address plus ini nih, API ini. Nah ini untuk get datanya nih cara buat ngehit API-nya ya teman-teman ya. Ini diinisiasi dulu base address-nya. Terus di sini ada cara untuk buat ngambil get-nya, get request. Get request itu sebenarnya udah dibain sama si base address ini. Ini nanti yang dihitung base address plus endpoint-nya. Ini. Nah ini gitu kayak nanti kalau misalnya mau bikin aplikasi serupa, ini ikutin aja teman-teman ya. Ikutin aja. Yang penting kalian tahu nih ini buat apa gunanya. Base address-nya, terus apa cara manggil API-nya ini harus paham juga. Yang penting kalian tahu nih buat apa gunanya. Jadi nggak perlu dihafalin codingannya. Dan untuk responnya nih, itu kita asingkan respon ini kan dari sana kan string ya bentuknya ya. Nah string ini kan bentuknya masih belum gitu ya, masih belum uh, berbentuk models. Nah ini ada JSON serialize ini buat buat bikin si data string itu jadi models absensi respon ini. Baru kalau misalnya udah kita balikin datanya ke depan, di absensi ini sama nih sama yang di atas. Jadi return itu sama returnnya di absensi. Bedanya kalau yang di API ada ini nih async task. Tapi untuk responnya sama aja nih sama ini. Jadi kalau kita coba start ya. Tapi ini harus aktif ya. Kalau misalnya kalian API ini kalian stop, nanti nggak akan bisa ngambil datanya nih. Karena harus di on nih datanya. Ini kalau kita coba start nih untuk project si desktop application yang kemarin kita praktek ya. Ini data-data ini bukan dari database teman-teman, dari API ini data ini. Yang kita udah bahas di sini nih. Datanya kan dari sini ya. Ini streaming data dari si API. ID sama kan? Nih, sama ID-nya. Datanya sama persis. Nah, si data yang muncul di table ini dia dari API yang dilihat, bukan dari database. Ini kan makin di sini ya. Jadi kalau kita refresh, coba bisa kita nih, dia kan bukan manggil dari sini kan, karena yang udah saya ganti sama get all absency from API. Jadi kalau kita debug F10, 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 nah ini bisa address-nya tadi sama dengan yang kita udah run API-nya, nih 7029, itu bisa address-nya. Terus kita juga di sini buat get datanya pakai get async. Nah ini endpoint-nya sama persis dengan yang udah kita buat di API-nya.
namanya API absensi slash get is absensi. Kita udah start, ntar kita bisa ngecek nih respon ini berhasil atau true atau false. Kalau true kita lanjut, kalau false kita itu kita throw abstention. Untuk throw exception ini nanti kita bikin aja nih fail data karena kan dia fail kan. Kalau misalnya dia responnya false, ini kan responnya true nih berarti berhasil. Nah ini untuk get ini kan respon yang dapat dari sana nih API ini. Nah kita ambil kontennya apa, terus di read as string. Ketika kita lihat respon ini masih string juga nih, masih nggak peraturan nih. Si data ini string juga nih, si untuk si JSON-nya, untuk data JSON, data ID apa, di sini ada ID lagi, di segala macam gitu ya. Kalau kita deserialize, tapi sama harusnya nih kalau kita serialize nih bentuknya datanya kayak gini nih, ID, terus di sini ada nama, gitu kan, terus ada NIM. Nah sama nih untuk serialize pun, di absensi respon sama bentuknya ya, teman-teman ya. Ada datanya juga. Data ini ada si list absensinya gitu. Sama nih harus. Jadi kalau mapping data dari sama nih kalau untuk dari database ke model sih kan harus sama juga nih untuk field-fieldnya. Begitu pun untuk JSON sama nih kalau kita mau deserialize buat mapping datanya ini harus sama juga nama field-fieldnya. Nggak boleh beda. Kalau beda dia nggak get gitu. Kita udah serialize, kita akan muncul datanya nih ya. Jadi bentuk model peraturan tuh. Kan datanya kelihatan nih. Datanya kelihatan nih. Karena yang dibaca di klien tuh harus bentuk model, bukan bentuk JSON. Oh, ketahuan kan sama Adit. Iya, baru nanti kalau misalnya udah dapat datanya, kita isi absensi ini dengan si data yang dari si API. Absensi yang udah kita buat di atas nih, isi absensi ini. Lalu kita di return dibalikin ke yang request. Sama nih ya, lo datanya sama nih, absensi. Udah tinggal di count segala macam sama yang waktu itu kita jelasin sebelumnya. Lalu dimunculin di kliennya, munculin di tampilannya. Ini kan get last all absensi ya kalau kita bikin. Ini untuk yang dari database get all doang. Nah ini yang dari database dia nggak pakai await karena bukan dari API, bukan asynchronous. Ini dari database, ini dari API. Jadi kita komen aja salah satu. Ini kan database nih. Kalau kita komen ini sama nih hasilnya nih. Karena si API ini sebenarnya dia ngambil dari database juga. Bedanya dia ada API sendiri gitu loh. Ada project sendiri buat ngambil ke database. Nih, project ini nih. Ini kita ada bikin sebelumnya nih ya. Project ini nih, Praktikum API absensi ini. Bedanya itu doang sih. Jadi kalau misalnya kita menggunakan API ya kita harus harus bikin metode untuk yang API. Kalau kita menggunakan database langsung ya udah kita pakai database langsung nih. Ini ada dua kan. Sama returnnya. Tuh. Untuk yang di database kita komen aja ya. Karena kita coba untuk yang menggunakan API untuk validasi datanya. Lanjutnya bikin API ya. Ini untuk tadi udah ditulis nih untuk kelas-kelasnya nih ya teman-teman ya. Kalau belum selesai boleh lanjutkan nih untuk kelas-kelasnya nih. Bikin kelas-kelas kosong dulu. Ini untuk koneksi database sama ya sebenarnya. Main minggu lalu ya, persis sama. Nih, koneksi database sama persis di API. Tapi di API ya, bukan di aplikasi desktop atau webnya ya. Di API-nya nih kita koneksi database-nya. Jadi untuk yang aplikasi yang tadi di sini tuh dia nggak ada koneksi ke database. Yang mengkonsumsi API itu dia nggak ada namanya koneksi ke database.
ada yang koneksi ke API. Gitu. Ya, untuk yang ke API-nya, database-nya pakai API. Ini kalau teman-teman udah bikin database service, nih, saya copy ke itu ya, chat ya, ke grup. Untuk kelas database service. Mau tulang nggak bisa terlalu panjang. Kita coba copy di WhatsApp ya. Coba. Kali ini nggak kompas untuk kelas database service. Sama ini untuk get asingnya, untuk execute. Kalau get kan buat get data, execute itu buat insert, update, delete ya, sama yang kita bahas sebelumnya. Ini kalau API kita matiin ya, kita stop ya. Si data ini nggak akan bisa ngambil nih, si aplikasi desktop ini. Kalau kita run masih ntar error, karena dimatiin API-nya. Kalau kita debug nih, pasti dia error hasilnya. Tuh, datanya kosong. Karena tadi API dimatiin. Tuh, masuk ke case no connection. Karena koneksinya kita hapus, kita putus kan, udah API-nya udah di stop kan. Makanya ada error no connection. Karena API tadi udah kita stop. Teman-teman. Jadi kalau mau itu harus di run lagi nih, harus di run ulang. Muncul ini, baru kita run aplikasinya dan bakal muncul datanya. Stop ya, kita run lagi nih. Tadi muncul kan, ya longkot ya, 1, 2, 3. Jadi bakal muncul nih, karena udah di start API-nya, mau di run lagi. Tapi kalau misalnya kita stop ya, dia nggak bisa lagi, karena API udah di stop. Itu enaknya sih pakai API, jadi kita bisa stop aplikasi kapan aja. Kalau bisa ada serangan hacker segala macam, itu udah stop ya, udah nggak akan bisa akses ke database. Jadi semua mobile aplikasi yang kalian pakai itu pasti pakai API. Mungkin mobile langsung connect ke database itu mustahil. Pasti langsung connect ke API. Kan yang perlu ditanyakan nggak teman-teman? Langsung aja ya, pemik atau nggak via chat boleh. Ya yang mau nanya, silakan Satria mungkin biasanya. Ada yang bingung nggak? Langsung aja di chat ya. Nggak usah malu ya. Nggak usah sungkan kalau ada yang kurang jelas atau mau diulang lagi nggak masalah. Yang penting kalian harus paham. Untuk yang database service ya udah saya copy ya ke grup ya. Sekarang kita bikin models ini namanya absensi response. Jadi juga nih ke chat absensi responnya. Terus ini untuk TTP common response. Ada dua ya.
model sih ya, absensi respons sama HTTP common respons. Nah, ini untuk HTTP common respons sebenarnya kan dia itu ya, idealnya kalau API itu pasti ada di sukses sama message sama kodenya. Jadi suksesnya misalnya true, dan message-nya pasti sukses. Code-nya apa? Misalnya 200 atau enggak 404 segala macam. Nah, kita turunkan di eh, absensi absensi response. Ini pakai turunan kelas ke gitu ya. Namanya itu ini konsep OOP ya. Jadi ada namanya turunan, jadi kelas turunan. Jadi untuk absensi ini nanti dia menurunkan kelas HTTP response. Jadi bakal ada data kalau misalnya kita run nih untuk absensi respon ini pasti ntar ada data-data yang dari si HTTP common respon gitu. Ya kelas turunannya. Ini konsep OOP ya. Oh, iya. Lu kalau langsung nggak pakai. Hah? Emang harus? Emang harus. Itu doang. Udah mah. Kita bikin dua kelas ini, nanti yang HTTP common response ini diturunin di kelas absensi respon. Jadi konsep OOP namanya inheritance ya, turunan, inheritance turunan. Itu teman-teman. Jadi nanti kelas si absensi respon bakal ada data dari si HTTP response gitu. Dari sini. Jadi pakai titik dua ini ya, titik dua kelas turunannya. Nah, inheritance. Untuk service ini nanti isinya engine dari si controllernya. Jadi untuk controller ini sebenarnya dia itu interface yang kita bakal run. Jadi kalau misalnya kita run ada satu get list absensi nanti pas kita run pun cuma ada endpoint si get list absensi ini. Ini sebenarnya nanti yang dimunculkan di depannya ketika tadi run aplikasinya. Dimanggil service, jadi kita nggak boleh gabungin code, kita nggak boleh ngoding logic di controller ya. Kita harus pakai konsep OOP, konsep reusable. Jadi kita pakai bikin kelas service buat nambahin logiknya. Dan untuk logiknya sama nih, sharing bintang sama saya masih. Tapi ini kan di API kan. Nanti untuk aplikasinya nggak ada namanya sharing bintang. Jadi ya, semuanya menggunakan API. Jadi untuk connect segala database di API-nya, bukan di aplikasinya, bukan di mobile sih atau di webnya, gitu ya. Ini untuk responnya nih ya. Responnya nanti untuk kayak gini ya. Datanya is true, ya. Datanya ngambil dari yang sini. Terus ini message-nya bebas lah, mau sukses mau apa segala macam. Ini untuk exception-nya kalau misalnya masuk ke cage, nanti kita return false. Terus message-nya dari si error apa, di X ini dot message, nah, ntar ketahuan errornya apa. Nah ini kodenya internal server error ya, karena dengan error dari si select bintangnya. Jadi server error itu. Ini kita pakai attribute status code internal server error. Jadi untuk yang controller ini sebenarnya nanti kalau kita run ya, nanti bakal muncul satu endpoint doang, namanya get list absensi. Ini dokumentasi dari si API-nya. Jadi kalau misalnya ada API pasti ada dokumentasinya. Ketahuan nih. Bisa dites juga di sini. Try out, execute.
Nah ini berhasil nih, benar. Kalau misalnya berhasil ya ini muncul datanya, data yang muncul, ya ini namanya X suksesnya nih, X suksesnya berapa ya kan, message-nya sukses, X suksesnya true, kodenya 200 karena berhasil kan. Yang option service belum bisa copy ya, bisa copy ke WhatsApp, kopas aja untuk option service-nya. Kalau udah coba kalian run, pasti muncul ini nih, dokumentasi Swagger-nya nih. Dokumentasi 3CIP-nya harusnya muncul. Kalau udah di run berhasil, muncul ini, terus kalian klik try out, terus execute. Ntar harusnya muncul data ini. Tuh. Ada yang bingung nggak teman-teman? Ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan, silakan. Langsung aja. Satria bingung nggak? Atau gimana? Yang lain boleh tanya. Ayo, yang bingung, yang kurang jelas. Tadi di absensi controllernya itu isi programnya gimana, Pak? Oh ya, sebenarnya controller ini kan semua itu ya, cuma manggil si eh, kelas absensi service. Jadi semua logic itu kita taruh di service. Nah, di sini nih, service ini. Jadi untuk controller ini cuma eh, ambil apa, manggil si logiknya. Jadi nggak boleh ada codingan ribet-ribet di controller, karena nanti bakal pusing juga bacanya. Jadi harus ada ini, harus dibuat secara benar-benar ramping ya untuk controllernya. Nah ini untuk controllernya nih ya, kita lihat nih, kita compare sama codingannya. Ini sebenarnya sama nih. Jadi representasi dari si codingan controller ini sebenarnya kita lihatnya di sini nih, kita di run. Nanti ada muncul get list absensi. Jadi kalau kita debug ya di sini ya, kita debug di sini nih. Terus kita manggil si controller get list. Nanti bakal masuk ke debugan tadi itu. Nah, masuk ke sini nih karena alamatnya sama ya. Get list absensi ini. Itu kita F10, terus F11 biar masuk ke itunya. Terus kita F11 lagi buat melihat koneksi ke database-nya. Ntar sebenarnya datanya sama nih. Data yang ini nanti dimunculkan di API-nya. Yang dari database tadi. Jadi pindah ya, dari yang connect direct ke database, kita bikin API, kita connect ke database dari API-nya, ini ketika si aplikasi consume API nanti datanya muncul sesuai yang di request. Jadi kita lihat, kita start, ntar di sini muncul data-data yang kita request tuh, ID segala macam gitu. Mas Satria masih bingung atau udah jelas? Yang lain boleh dananya, yuk. Yang lain. Kalau bingung silakan ditanyakan. Kita tambahin itu ya, tambahin metode lagi ya. Nanti ini kan untuk koneksi ke DB kan cuma baru satu nih untuk yang di disable application. Baru yang get list si absensi doang. Nanti kita semua tambahin untuk rootnya nih, untuk semua eh, connect ke database kita hilangkan semua. Kita ganti ke API semua.
Juga ganti dari ke API untuk delete, apa, update segala macam. Misalnya ini kita bikin gitu ya, kita bikin create create absensi. Untuk tipenya sama ya, gini ya. Public method ini harus sama. Yang berhubung kita misalnya ini belum ada metode kan tadi kan, masih baru eh, cuma ada sini doang nih tadi, absensi doang, belum belum tambahin untuk yang create, update, delete. Kita coba bikin kerangkanya aja nih, kita bikin kerangkanya dulu, kerangkaan. Jadi kita kan ada create, update juga kan, update, terus ada, oh sorry, ini ada create, get list, ini ada get by ID. Nggak usah dah, langsung aja nih untuk yang ini delete. Delete. Tidak ada tambahan, tiga metode lagi, create, update, delete. Ini ada read nih, create, read tuh get, terus kalau create tuh dia pakai HTTP post. HTTP post. Oke. Nama ininya apa nih? Nama endpointnya. Jadi add, bebas lah namanya, semua apa aja bebas ya. Add absensi. Send. Bikin di sini kan update ya, pakai attribute, attribute. Sebenarnya bisa pakai post juga, tapi nggak masalah pakai post atau attribute, nggak masalah sih. Tapi kebanyakan kalau create itu pakai metode attribute. Ini berarti update absensi. Ini ada namanya HTTP delete. HTTP delete. Dan di sini metodenya pakai delete. Ini sudah si tick delete. Kita bikin metodenya yang depannya. Ini di tengahnya dulu. Ketika kita run nanti muncul ada tiga endpoint lagi. Tiga endpoint namanya endpoint post, put, sama delete. Get itu buat ambil datanya. Untuk absensi juga nih, app ini untuk ngepost, jadi buat create data. Untuk put ini update absensi, terus delete ini buat ngedelete datanya. Jadi ada tiga metodenya nanti. Get, post, put, sama delete. Sesuai yang kita bahas di slide sebelumnya tadi. Metode ini ya, teman-teman. Get, post, put, sama delete ya. Dan ada ini HTTP patch namanya. Tapi sekarang udah jarang dipakai HTTP patch. Biasanya buat update juga dipakai HTTP patch. Bisa update juga nih patch. Yang digunakan nih. Saya buat update juga. Saya udah jarang digunakan karena pakai put untuk update. Patch. Patch. Ini kita harus bikin kerangkanya dulu ya kalau mau bikin ini ya, API-nya. Misalnya jadi kebanyakan gini nih, kalau misalnya kita di dunia kerja nih, kalau misalnya ada backend developer kan dia pasti bikin API. Nah, pasti ntar dia bisa on request dari si front end developer nih. Misalnya front end kan munculin data di mobile apps-nya, misalnya list data. Kita harus request ke backend ini, tolong dong bikinin API list data nih. Karena masih backend developernya dibikinin. Ntar si front end ntar dapat endpoint-nya. Misalnya endpoint-nya get list gitu ya. Udah tinggal dikonsum doang, dikonsum terus dapat datanya dimunculin di mobile. Terus mobile apps-nya butuh data, butuh endpoint untuk create atau update atau delete nih. Kita juga request nih ke backend developer-nya. Bro, tolong dong bikinin endpoint buat add sama create gitu. Jadi sebenarnya
Mompel itu sebenarnya cuma konsum doang, konsum API doang. Jadi nggak bingung bikin engine-nya apa gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti perusahaan kalian masuk perusahaan yang dipisah antara front end sama back end ya gitu cara kerjanya. Di front end nanti bakal minta eh, request endpoint ke bagian back endnya. Belum dong bikinin engine buat create atau buat update atau buat apalah itu kan. Munculin data-data apa. Cuma bilang dong nih ke backend developernya. Oh udah oke nih. Baru ntar di deliver ke kita. Nah, kalau kita nanti bakal di komen sama si kliennya nih, oh ini tampilannya kurang bagus nih, ya kan, untuk yang front end. Wah ini kurang packaging nih, tampilannya harus turun lagi, harus styling lagi, nah begitu. Jadi front end nanti bakal request ke back end, nanti klien bakal request ke front end. Ada plus minus ya, untuk front end nanti bakal sering ketemu user, back end nanti bakal sering debat sama si front end. Jadi kita harus benar-benar sinkron ya antara back end sama front end. Ketika kita create data error, nah, si user pasti nyalainnya front end gitu. Nah, dari front end nyalainnya si back end gitu. Jadi nanti saling itulah saling komentar. Oh ini kurang ini nih bro, tambahin dong. Ini kurang field ini nih, tambahin dong dari back endnya gitu. Jadi sebenarnya untuk front end itu sebenarnya tinggal konsum data doang ya. Jadi nggak, jadi untuk yang berat sebenarnya dari segi pusing apa enggaknya sebenarnya sama-sama pusing ya. Ini untuk yang back end itu sebenarnya harus paham juga flow bisnisnya, harus paham database juga. Jadi harus bisa desain database juga nih untuk backend developer. So, database ini mau tampil data apa aja, jadi datanya harus normalisasi nih table-nya. Nanti mikirin backend juga tuh, kreasi database-nya, terus dibikin codingannya. Tapi untuk perusahaan juga ada yang lebih bagus lagi, ada dipisah juga nih untuk database-nya. Oh, ada database engineer, sama database administrator. Jadi nanti yang bikin database relasinya si database itu, database developer-nya, database engineer-nya. Jadi si backend cuma tinggal konsum database doang, jadi bikin codingan API-nya gitu. Oke, ada yang perlu itu nggak tanyakan lagi, boleh langsung ditanyakan ya via chat atau open mic boleh. Yang lain boleh nih, yang lain boleh nanya nih, jangan Satria terus nih nanya nih. Atau yang cewek itu sekali-kali deh coba nanya. Dari pas pertama saya masuk tuh belum ada yang nanya nih cewek nih, belum dengar suaranya. Ayo tanyakan yuk, bingung. Mau nanya tentang programmer cewek nih, banyak juga di kantor-kantor nih yang developer banyak yang cewek juga. Biasanya mereka lebih teliti nih kalau untuk cewek-cewek. Lebih teliti, lebih rapi ngodingnya. Iya, ada yang mau tanyakan nggak? Boleh nanya tentang codingan, boleh nanya tentang masa depan nanti mau jadi apa. Mau nanya apalah, teknikal apalah, serah. Ayo. Jadi kita kalau misalnya bikin API nih, jadi kita pisahkan nih. Jadi kalau misalnya controller absensi ya, ini harus isinya cuma yang berhubungan dengan absensi. Jadi controller nggak boleh digabung sama modul lain. Misalnya modul eh, finance atau modul HRD itu nggak boleh digabung ya. Jadi ada satu satu controller harus satu fungsi. Gitu. Jadi sama sekali yang boleh digabung. Walaupun tidak bisa digabung ya, tapi nggak boleh digabung. Harus dipisah. Jadi kita ngoding pun harus rapi, oleh beradul, bisa dibaca ntar. Misalnya kita mau bikin tambahin controller, eh, tadinya tambahin controller, student lah sebenarnya. Sama apalah student lah, dari student ya.
Nanti bakal muncul juga nih untuk si grouping dari si student itu. Soalnya kalau kita copy sini ya, copy, terus taruh di student. Jadi ini diganti student semua. Ini semua jadi student, kan? Ini nggak perlu karena belum ada service student belum ada. Dan oke aja di sini. Oke. Kita akan nanti ada si service student, ada si eh, grouping student. Ini namanya grouping student. Jadi isinya harus student semua nih, nggak boleh ada absensi, ya kan? Jadi harus rapi ngodingnya, harus sesuai dengan eh, konsep dari OOP, Object Oriented Programming. Itu ya. Ya ada yang bingung nggak teman-teman? Ada yang mau dibahas lagi? Tanyakan lagi. Ayo langsung aja. Ini untuk yang controller saya copy ya. Yang controller saya copy. Satria udah bisa di run belum Satria? Udah bisa run terus di tes muncul nggak datanya? Belum Pak, masih ada yang error. Oh, apa errornya Satria? Yang ada error boleh di share aja errornya apa? Kita bahas bareng-bareng. Itu JSON-nya harus di setting juga ya Pak? Apa gimana? JSON-nya. Oh, ini harus di itu Satria. Kamu klik kanan nih di Nugget Package. Harus di install juga nih. Klik kanan, terus manage Nugget Package. Nih, ntar di add di install. Untuk sebentar. Nih, udah ada ini belum? Tiga ini belum Satria? Kamu di Nugget Package-nya. Tiga ini udah ada belum? Di project KPI-nya, klik kanan, terus manage Nugget Package. Klik aja. Harus ada tiga ini ya. Dapper, Entity Framework for .SQL Server, sama Source Bagel. Ini harus sudah ada sih ini. Untuk yang ini udah default, udah ada nih. Source Bagel SP.NET Core. Ini udah ada harusnya. Kalau udah ada, coba di run lagi. Masih ada error nggak? Jadi untuk settingan JSON-nya bukan di sini ya, si Satria ya. Pas consume API-nya ini tadi bikin gitu. Di add datanya based on JSON JSON request-nya. JSON response sorry. Jadi ini cuma buat bikin API gitu. Tadi nuggetnya apa aja Pak? Yang satunya yang Microsoft apa itu? Nih, Microsoft Entity Framework Core SQL Server.
Udah bisa di-run satu ya. Yang lainnya boleh. Kalau ada error, langsung aja ditanyakan. Jadi kalau di-run harus muncul yang tadi itu ya. Harus muncul endpoint yang udah kita buat sebelumnya. Muncul ini ya. Get list absensi. Terus muncul, terus bisa tes. Kalau yang empat ini jangan dites dulu ya, karena belum ada itunya ya, servisnya ya. Yang dites semuanya yang get list absensi ini. Skip. Terus muncul data ini Satria. Yang lainnya boleh dites langsung ya. Execute. Nah, muncul data ini harus. Gimana Satria, udah muncul belum datanya? Nah, masih ada yang error. Nah, untuk consume datanya nih ya, kalian bikin aja ya di sini ya. Bikin metode di bawahnya sih get all absensi. Buka project yang sebelumnya, Likum 3 Desktop Application. Terus kalian bikin metode lagi namanya get all absensi from API. Nanti saya copy nih. Jadi chat grup WhatsApp. Jadi untuk manggilnya nanti yang tadi manggil get all absensi ini, nih, untuk yang di kelas main Windows ini kan tadinya memanggil yang get all absensi. Kita ubah, kita belokin ke get all absensi from API. Ini ya, kayak gini ya. Untuk yang di method load data. Oke, nanti datanya ngambil dari API-nya. Ya teman-teman ya, cara konsumnya ya. Ini buat konsumnya ini di desktop application-nya. Jadi tujuannya bikin IP ya apa ya? Buat dikonsum sama kliennya. Ini base address-nya tadi yang jadi Satria nih kalau misalnya kalian mau integrasi ke desktop application ini diubah ya untuk endpoint ini ya. Soalnya untuk ini portnya beda-beda. Setiap komputer pasaran tuh beda-beda. Ada yang berapa nanti ganti aja ini ya, portnya diganti dengan yang kalian run. Misalnya kalian runnya portnya berapa nih, kalian ubah nih di base addressnya diubah. Untuk yang endpoint ini sama aja ya, sama aja. Kalau saya kan 7029 nih, kalau kita run nih, kan 7029 nih teman-teman. Kalau kalian portnya beda, misalnya 888 ya kalian ganti aja ntar 999 gitu. Ya sesuai port yang di generate sama si .NET nih. Melihat port itunya di mana ya, Pak? Di run dulu siapa Satria. Tadi API di run dulu API-nya. Run dulu IP-nya, nanti kan muncul tampilan ini kan harusnya kan. Muncul nggak yang ini? Kalau muncul, dites dulu ya. Ini ya Satria. Tes absensi dites, tryout, nanti di execute. Nah, harusnya muncul datanya nih. Nanti kalau mau konsum datanya di aplikasi desktopnya, portnya di copy, nih, di portnya di copy.
Terus yang udah saya kopas ke grup WhatsApp, kalian ubah ya untuk yang ini nih. Untuk ngambil metode yang get all absensi from IPA ini, kalian kopas ke sini nih, di bawahnya si get all absensi yang dari database langsung, kopas ke sini, ya kan? Nah, terus portnya diganti, gitu ya. Ini untuk aplikasi desktop ya, ini ya. Multikum Liga Desktop Application. Kalau udah, klik kanan di sini buat melihat file reference-nya. Di tadi kan dikonsumnya sama si itu ya. Nih, ini ada yang dikonsum nih. Jadi kita bisa melihat metode yang dipanggil. Jadi kita klik kanan di sini nih. Terus ada find all reference. Dan muncul nih. Ternyata si metode ini dipanggil sama si ini load data. Jadi nanti load datanya diubah ya. Diubah dari metode si absensi ini dijadiin absensi from API. Itu ya. Terus saya izin ke itu ya. Ke toilet dulu ya. Sebentar.
Mana ada yang udah berhasil belum? Satria udah berhasil. Ini saya kirim tampilannya Udah, saya kirim tampilannya di chat, Pak. di chat. Coba Satria di share screen-nya Satria. Coba share screen aja. Tadi kamu bikinnya itu nggak sih untuk checklistnya di itu nggak? ATPS di checklist nggak? Pas create project-nya. Halo, halo. Satria masih mute kamu. Halo, halo. Yang awal itu ya, Pak. Iya, itu di checklist nggak? ATPS-nya. Jadi checklist ya. Harusnya gini tadi. Coba deh kamu run deh. Kamu run lagi deh. Kamu run lagi, stop dulu, run lagi. Stop, run lagi coba. Nah, di stop dulu, di run lagi coba. Sama, Pak. Masih sama. Oke, coba deh di run lagi. Terus kamu share yang itu, yang di webnya. Tadi yang koneksi Ntar, nggak Pak. stabil tadi itu. Ya. Nah, terus masuk ke lanjutkan, coba lanjutkan. Dan bawah, scroll ke bawah. Udah, Coba scroll ke udah bawah. mentok. Udah mentok, udah mentok. Mantap. Oh, Ya. coba ini masuk ke itu, pelajari lebih lanjut. Klik pelajari lebih lanjut, coba. Bukan, bukan, bukan. Masuk ke tadi itu, privasi tadi. Nah, nah itu aktifan perlindungan, coba. Aktifan perlindungan ditingkatkan. Klik itu. Oh, nggak bisa ya. Coba di close lagi, close lagi. Coba buat ulang, buat ulang. Coba kalau kopas, kopas terus masuk ke pakai itu deh, pakai IE deh coba, pakai IE. Coba di stop dulu deh, di stop dulu. Terus stop dulu tadi, masuk ke codingannya. Nah itu ada pilihan tuh, pas run tuh ada pilihan kan. Nah pas run atas, nah, itu ada pilihan itu, masuk ke pilihannya coba deh. Nah itu, coba HTTP doang, HTTP. Nah pilih HTTP coba, run lagi. Nah ini kamu tadi nggak di checklist kayak di HTTP, HTTPS-nya nggak di checklist. Terus create project-nya harusnya di checklist tadi tuh. Berarti yang pas di awal tadi ya, Pak. Iya betul yang di awal tadi. Good. Jadi nanti ketika kamu konsum di itunya, ketika kamu konsum di aplikasi di Shopee nanti HTTPS dihapus ya. Coba dites dulu nih si Satria, coba tes get klik klik. Nah klik get. Nah try out try out. Nah coba di execute. Katanya muncul nggak? Ah good, nice. Jadi ketika kamu konsum datanya nanti di desktop application-nya nanti dihapus ya HTTPS ya. Diganti Iya, 5032. iya, Pak. Siap, siap. Ya, mantap. Good, good. Stop. Saya scan ulang. Oke, nanti harusnya kalian kalau misalnya create project, jadi kita create project, sorry, video,
Create new project. Nanti kan API ya. Search API. Nanti pas di sini kalian checklist nih. Configure HTTPS and checklist. Kamu di itu nggak, Satria? Di checklist nggak? Nggak ya? Tadi di checklist, Pak. Kalau di checklist, Iya. oh, lihat problem kayak di. Tadi pas awal-awal tuh muncul kayak suruh install sertifikat gitu. Oh Terus gitu. Kamu install nggak? terus Nggak kamu install install ya? sih, Pak. Install ya. Oh, Harusnya nggak usah, Pak. oh tetap nggak bisa berarti tadi. Iya. Nggak masalah sih bagi HTTP atau HTTPS nggak masalah. Yang penting nanti pas consume ininya diubah ya. Untuk ini diubah. Jadi nggak perlu pakai HTTPS. Kalau misalnya kalau kalian yang pakai HTTPS, gitu ya, diubah ini ya, sama portnya juga diubah. Kalau mau consume data di console application, di desktop application-nya. Oke, ada yang perlu dibahas lagi nggak teman-teman? Kalau nggak ada, saya berikan ke kalian. Lagi mau tanyakan, Satria, atau siapapun itu? Oh, boleh Satria, digali. Mungkin udah kali ya, Pak. Dari teman-teman juga tidak ada yang nanya lagi. Hmm. Terima kasih atas materi yang disampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua nantinya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih, Terima kasih Pak. ya semuanya ya. Ada sama Terima kasih, selamat Pak. siang semuanya.